Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, yang kami hormati seluruh pimpinan, fakultas, lembaga, biro, dan unit, dan yang sangat kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, yang luar biasa, Ustadz Muhammad Farhan, SPDI, MPDI, yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan kepada Bapak Ibu, dosen, dan seluruh tenaga kependidikan yang kami hormati. Puji dan syukur, mari senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, hingga pada kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah, kita bisa istiqomah untuk mengikuti kegiatan madu setiap hari Jumat hari. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Rasul kita dan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita semuanya berharap akan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu selanjutnya saya haturkan kepada Ustadz Muhammad Farhan, SPDI SUM MPDI. Tafadhal Ustadz. Nggih, matur nuwun Ustadz Mustain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah, amma ba'du. Hadratal muhtarumin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus wa nakhusu bidzikri, yang kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan tentunya seluruh Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unisula, pejabat struktural, Bapak Ibu karyawan, dosen, dan juga tentunya teman-teman mahasiswa dan para pemirsa semuanya, rahimakumullah. Dan tentu tidak lupa Akhinal Karim Ustadz Mustain Al-Hafidh SPDI MPDI selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat rahmat yang diberikan bagi kehidupan kita, sehingga pada kesempatan pagi yang mulia dan cerah ini Allah berkenan untuk menyatukan masih jiwa dan raga kita di dalam satu tarikan nafas, di mana boleh jadi saudara-saudara kita yang mereka beberapa waktu lalu masih bersama dengan kita, tetapi atas takdirnya Allah mereka boleh jadi dipanggil dulu oleh Allah. Dan kita tentunya harus bersyukur sebab Allah masih berkenan untuk memanjangkan umur kita. Maka kita pun berdoa, Allahumma tawwil umri li ta'atik. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan umur yang panjang bagi kami, dan kita semuanya umur digunakan untuk taat kepada Allah. Apalagi di pagi yang mulia ini adalah hari Jumat. Hari Jumat yang kalau kita lihat di dalam kitab Maraqil Umbudiyah, Syekh Nawawi itu memberikan syarah dari Bidayatul Hidayah bahwa ada hari yang mulia, yaitu hari Jumat, yaitu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Oleh sebab itu, maka mari bersama kita meningkatkan syukur kita kepada Allah
Mudah-mudahan keberkahan akan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Tentunya salawat dan juga salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan yang agung dan mulia. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati seluruhnya rahimakumullah. Sekarang ini kita alhamdulillah dipertemukan dan diberikan kesempatan oleh Allah masuk di dalam salah satu daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Di mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa ada bulan-bulan yang kemudian disebut dengan bulan-bulan mulia. Bulan-bulan yang memang luar biasa. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surat At-Taubah ayat 36. Jadi dari ayat tersebut kita mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam pencipta hitungan bulan itu ada 12. Di mana di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan. Dan salah satunya yang dimuliakan adalah bulan Rajab ini. Dan uniknya bulan Rajab ini cukup berbeda dengan yang lain. Kalau bulan-bulan mulia yang lain itu berurutan, bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tetapi Rajab ini terpisah sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa bulan ini terpisah dari bulan lainnya yang disebut dengan bulan mulia? Tentu ada rahasia tersendiri yang kemudian perlu kita melihat lebih dalam sehingga kemudian akan menyambung dengan apa yang seringkali didoa oleh Rasul. Jadi Rasulullah itu ketika masuk di dalam bulan Rajab itu, beliau senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk memberikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang agung dan mulia. Bapak Ibu, para jamaah Majelis Duha Unisula rahimakumullah. Bahwa ketika Rasulullah itu berdoa masuk di bulan Rajab, sudah berdoa untuk diberikan keberkahan di bulan ini. Tentu ada sebuah pemikiran bagi kita. Kira-kira sepenting apa bulan ini sehingga kemudian Rasulullah meminta keberkahan di dalam bulan ini. Maka kita tahu bahwa keberkahan itu adalah ziyadatul khair, ba'dal khair, tambahnya kebaikan. Setelah muncul kebaikan, tambah lagi kebaikan itu. Maka kalau kemudian kita lihat Bapak Ibu teman-teman semuanya rahimakumullah bahwa paling tidak ada dua peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan Rajab itu. Saya teringat Mbah Maimun Zubair itu seringkali dawuh ya, bahwa ada kemuliaan bulan Rajab ini, Ustadz Musta'id, paling tidak itu ada dua hal utama. Yang pertama adalah yang banyak diketahui oleh orang bahwa kemuliaan Rajab itu salah satunya karena ada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah mendapatkan perintah suci untuk sholat 5 waktu itu di bulan Rajab ini. Dan alhamdulillah kemudian kita sampai sekarang pun banyak yang kemudian memperingati Rajabiyah dengan berbagai event yang luar biasa. Untuk mengenang yaitu turunnya dawuh untuk kita melakukan sholat. Apalagi sholat itu adalah awalu ma yuhasabu alail abdu yaumal qiyamah as-sholat. Awal mula amaliyah yang nanti akan kemudian dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah
indikatornya itu adalah sholat itu. Maka kalau sholatnya bagus, insya Allah amaliyah yang lain juga bagus. Tetapi sebaliknya ketika ada problematika di dalam sholat, maka akan kemudian menjadi problem di dalam amaliyah yang lain. Tetapi Ustadz Mustain, ini adalah yang banyak diketahui dan dirayakan oleh orang-orang. Tetapi ada peristiwa lain lagi yang kemudian terjadi juga di bulan Rajab, bahkan bertepatan dengan tanggal ini. Kita ini sekarang adalah tanggal 10 Rajab, di mana 10 Rajab itu ada peristiwa yang luar biasa, yaitu berpindahnya nur Nabi Muhammad, yaitu dari sulbinya, ayahandanya, yaitu Sayyid Abdullah, kepada yaitu Siti Aminah. Karena berkumpulnya beliau itu pada tanggal 10 Rajab itu. Dan berpindahnya itu adalah 10 Rajab ini. Walaupun nanti secara jasadiahnya Rasulullah lahir itu 12 Rabiul Awal. Tetapi yaitu nurnya ini berpindah untuk menuju kepada rahim daripada Siti Aisyah, Siti Aminah. Ya. Ini adalah tanggal 10 Rajab, Masya Allah. Maka ini adalah wiladah hakikiyah yang kemudian perlu kita bersyukur betul dengan cara salah satunya ya kita mengikuti Rasulullah, yaitu berpuasa pada tanggal paling tidak 10 Rajab itu. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rajab ini bulan yang mulia. Karena kalau kemudian tidak ada dua peristiwa itu, tentu kita kemudian akan kehilangan arah. Oleh sebab itu maka sangat menarik kemudian ketika kita membuka kitab Al-Ghunyah li Talibi Thoriqil Haq, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ulama yang sangat terkenal. Beliau itu menuliskan di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Thoriqil Haq pada halaman 319 bahwa fadilah keutamaan daripada Rajab ini. Maka paling tidak kalau kita lihat di dalam kata Rajab itu ada huruf Ra, ada huruf Jim, dan ada huruf Ba. Yang pertama huruf Ra, ya. Huruf Ra itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyahnya. Beliau menyampaikan makna Ra itu paling tidak bisa kemudian disebut dengan rahmatullah. Maka banyak rahmatnya Allah itu yang diturunkan di dalam bulan Rajab ini. Makanya kenapa kemudian Rasulullah minta betul kepada Allah untuk diberikan keberkahan di bulan Rajab. Karena apa? Akan datang tamu besar, tamu agung, yaitu Ramadan. Yang tentu saja harus kemudian kita bersiap diri 2-3 bulan sebelum datangnya itu. Karena kalau tamu besar itu datang, tentu kita harus ada persiapan terlebih dahulu. Tidak mungkin kemudian tiba-tiba kita langsung kemudian kedandapan kalau orang Jawa bilang ya. Maka sudah mulai itu. Maka kalau kemudian kita lihat di dalam banyak kitab-kitab hadis bahwa Rasulullah itu ketika bulan Rajab itu banyak sekali melakukan aktivitas ibadah. Karena apa? Supaya sebagai wahana juga untuk nanti latihan ketika Ramadan itu kita sudah terbiasa melakukan amalia-amalia yang banyak. Karena saking luar biasanya yaitu Ramadan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menyampaikan keutamaan Rajab itu rahmatullah, rahmatnya Allah. Maka kalau rahmat itu sudah turun, betul-betul mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khtara ala qalbil bashar. Kenikmatan keberkahan yang kita dapatkan tidak pernah kemudian kita itu memandang nikmat rahmat yang besarnya seperti itu. Bahkan tidak pernah kita mendengarkan informasi yang dahsyat seperti itu. Dan bahkan kebaikan-kebaikannya tidak pernah kita berpikir. Karena
saking besarnya keberkahan yang Allah berikan itu. Oleh sebab itu maka kita mengikuti Rasulullah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak amaliyah, memperbanyak puasa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ada huruf jim. Huruf jim itu dimaknai dengan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu dengan judullah. Judullah di sini adalah kemurahan Allah. Jadi Allah ini maha murah hati. Coba, kita itu kan kadang-kadang kalau tidur itu kelupaan tidak berdoa. Tapi alhamdulillah, walaupun kita tidak berdoa untuk minta umur panjang, kemurahan hati Allah, Allah itu memberikan umur usia panjang kepada kita. Coba ini. Sehingga kemudian kita itu setiap hari dicukupi kebutuhan kita oleh Allah. Makanya kan seringkali kita sampaikan bahwa di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari kan mengingatkan kepada kita bahwa an'amallahu 'alaika awalan bil ijad wa tsaniyan bitawalil imdad itu. Bahwa Allah itu memberikan kepada kita selain nikmat wujud, itu kan nikmat sarana prasarana kehidupan. Bahkan di dalam agama kita itu meyakini semua itu adalah sudah ditanggung oleh Allah. Tinggal kita berusaha dan berikhtiar. Kalau kita pikir-pikir, kita saja ingin kemudian menghitung karunia yang besar itu dalam satu keluarga saja, itu kebingungan. Apalagi kemudian sekian puluh juta, sekian puluh miliar orang, itu semuanya terpenuhi kecukupannya setiap hari. Bahkan hewan melata sekalipun itu juga kemudian punya rizkinya sendiri. Ini kenapa? Karena judullah, kemurahan hati Allah. Maka kita tidak perlu risau. Tidak perlu risau dengan keadaan dunia ini. Sebab apa? Semuanya sudah diatur oleh Allah. Tinggal bagaimana kita kemudian ikut aturannya Allah. Makanya kalau kemudian kita lihat Allah itu banyak sekali memerintahkan untuk kita melakukan ibadah. Hakikatnya supaya apa? Supaya kebaikannya itu nanti kembali kepada kita. Maka Bapak Ibu semuanya, Allah maha murah hati. Maka kita pun harus kemudian betul-betul bertakorup kepadanya. Kemudian yang ketiga, huruf ba. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan bahwa ba itu berarti birrullah, kebaikannya Allah. Kalau tadi kemurahan Allah, sekarang kebaikan Allah. Allah sangat baik, luar biasa. Saking baiknya kita tidak pernah minta dihidupkan di alam dunia. Kita diberi kehidupan. Dan kita dipilihkan oleh Allah menjadi manusia. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan, kami ciptakan manusia dalam kondisi terbaik. Maka kita bersyukur karena menjadi manusia yang terbaik. Maka Allah betul-betul berbaik hati, bermurah hati, dan memberikan rahmatnya. Oleh sebab itu maka apa yang harus kita lakukan untuk mengisi yaitu bulan Rajab yang mulia ini? Maka paling tidak adalah 3M. 3M. M yang pertama tentu kita bermuhasabah diri. Sebelum masuk ke dalam momentum Ramadan 2 bulan lagi, kita bermuhasabah. Sudahkah Ramadan kita tahun lalu itu optimal kita lakukan apa tidak? Maka kalau belum optimal, kita mulai sekarang Rajab ini untuk latihan. Supaya nanti ketika Ramadan betul-betul datang, kita sudah siap. Dan tidak lagi kemudian terjadi di mana ada hal-hal yang mungkin ibadah-ibadah kita tinggalkan. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu sekalian, kita harus senantiasa kemudian meningkatkan kualitas itu. Sebab apa? Kalau kemudian orang itu dia semakin turun kualitas ibadahnya, semakin turun kuantitas ibadahnya, celakalah kita. Sebab apa? Dia termasuk orang-orang yang rugi, bahkan orang-orang yang betul-betul
tidak hanya rugi, tetapi dia itu orang-orang yang sangat-sangat jauh dari rahmat Allah. Yang kedua yang bisa kita usahakan adalah, yaitu M yang kedua, mujahadah. Bagaimana Rajab ini kita jadikan momentum untuk bersungguh-sungguh untuk memperbaiki ibadah dan mempertahankan ibadah kita yang sudah positif itu, yang sudah semangat. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mereka itu berjihad di jalan Allah tentunya, maka Allah itu akan berikan petunjuk kepada orang-orang itu. Oleh sebab itu, maka kita perlu melakukan mujahadah diri, bersungguh-sungguh. Karena karena kadang begini juga. Ketika kita mohon maaf, tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan tidak ada waktu. Kadang-kadang bukan karena tidak ada waktu. Tapi yang naudzubillah itu adalah ketika Al-Quran tidak perkenan kita baca. Maka kita harus meluangkan waktu. Karena sesibuk apapun diri kita, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah. Karena kalau tidak begitu kemudian kita akan tertinggal. Kita akan jauh dari apa yang kemudian menjadi perintah-perintahnya Allah. Maka sesibuk apapun diri kita harus disempatkan. Maka kalau kemudian kita sehari-hari ini tidak sempat, introspeksi diri ini. Jangan-jangan bukan karena tidak sempat, tapi karena Al-Quran yang naudzubillah min dzalik tidak mau kita pegang. Dan dia tidak mau kita baca. Ini kan kacau kalau begitu. Boleh jadi karena banyak dosa-dosa yang sudah mengakar di dalam diri kita. Boleh jadi karena ada kekhilafan, kesalahan, atau sesuatu yang harus kita perbaiki. Sehingga kemudian berkenanlah mereka untuk kita baca. Atau bahkan kita dirindukan. Yang luar biasa kan yang dirindukan. Makanya bagaimana kemudian kita bersungguh-sungguh. Maka Rasulullah itu mulai bulan Rajab ini sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Karena hampir saja datang yaitu yang namanya bulan suci Ramadan. Tamu agung luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah yang bisa kemudian kita harus usahakan. Yaitu di dalam bulan Rajab ini adalah kita mencoba untuk muraqabatullah. Kita bertakarrub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri dengan apa? Dengan kita mencoba untuk berihsan. Anta'budallah ka'annaka tara fa'ilam takun tara fa'innahu yarab. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi kalau tidak bisa, maka seakan-akan kita dilihat Allah dan memang kita dilihat Allah. Maka kalau sudah begitu, muraqabah ini akan terjadi. Kita tidak sembarangan kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya itu melanggar syariat dan seterusnya. Kalau toh kemudian manusia punya dosa, tetapi kalau kita muraqabatullah, insya Allah Allah berkenan untuk kemudian mengingatkan kita. Oleh sebab itu maka ketika kemudian di bulan Rajab ini kita sudah mencoba untuk bermuhasabah diri. Kita mencoba untuk kemudian mujahadah di dalam ibadah kita. Kita mencoba untuk muraqabatul, insya Allah Allah akan mencurahkan keberkahan di bulan Rajab. Ini tidak hanya bulan Rajab, tapi juga bulan Sya'ban. Sebagaimana yaitu doanya Rasulullah. Karena kita itu ternyata waktu bergulir begitu cepat. Cepat sekali waktu. Satu hari, satu malam itu kelihatannya ya baru beberapa waktu. Tapi itu sudah kemarin ternyata. Dan kemudian aktivitas kita di dunia ya begitu. Maka harus ada muncul nuansa ibadah untuk menuju taqarrub kepada Allah. Nah oleh sebab itu maka insya Allah dengan menerapkan konsep itu maka
wa ballighna ramadhana, dan Allah mudah-mudahan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan, bulan yang mulia, akan betul-betul terwujud. Tidak hanya ketemu, tapi bisa dirindukan oleh Ramadan. Bahkan ketika ketemu dengan Ramadan, Allah berkenan untuk memudahkan kita di dalam ibadah kepada beliau, dan tentunya mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan yaitu yang singkat ini ya akan memberikan sebuah pencerahan bagi saya pribadi, dan tentunya bagi Bapak Ibu sekalian, kita menjadi insan-insan yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian Ustadz Musta'in yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Musta'in Al-Hafidh. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fahan atas pencerahannya tentang kemuliaan bulan Rajab. Seperti yang tadi disampaikan, beliau mengutip dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Rajab terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba, yang artinya adalah rahmatullah, jundullah, dan birrullah. Jadi juga disampaikan tentang dalam bulan Rajab ini, mari kita menerapkan 3M tadi ya, muhasabah, mujahadah, dan muraqabatullah. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin diskusi untuk tentang tema yang disampaikan oleh Ustaz Farhan pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu. Ada nggih? Baik, karena mungkin Bapak Ibu sudah ditunggu para mahasiswa untuk mengajar. Oleh karena itu, mari kita tutup bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun semuanya. Matur nuwun, Prof. Prof. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah. Bagus pencerahannya. Matur nuwun, Prof. Sun. Saya Alif ya. Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam.